IHSG kita akhirnya rebound di hari Jumat, dan selamat buat rekan-rekan yang sempat belanja banyak saham di harga murah. Tetapi sebenarnya kalau rekan-rekan perhatikan, IHSG kita ini belum confirm untuk downtrend gitu ya. Ya, kita bisa bikin garis trendline seperti ini, tapi ini belum confirm karena untuk spekulasi saat ini ada kemungkinan IHSG kita masih sideways dulu nih, masih ke pinggir. Jadi masih belum ada optimisme yang kuat karena sudah menembus trendline uptrendnya. Nah, jadi scenario-nya apa? Hati-hati aja karena masih ada kemungkinan untuk turun, karena IHSG kita sempat turun sampai di harga 5.800-an, bahkan sempat turun di 5.700-an di bulan Mei. Jadi IHSG kita ada kemungkinan untuk sideways besar sampai di beberapa support tersebut. Nah, jadi ada penurunan dulu dan setelah itu baru ada kenaikan. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya hari Senin itu ada kenaikan, kita doakan supaya kembali ke trennya lagi atau breakout lagi menembus sampai 6.400-an. Menembus 6.300-an dan menuju ke 6.400-an. Oke? Kalau gitu ada sebuah sektor yang menarik. Nah, finance, IDX Finance. Kalau rekan-rekan perhatikan, IDX Finance diam-diam dia sudah membentuk higher high, higher low, dan sangat confirm higher higher low-nya dia terus bermain di atas MA21 mulai dari bulan Juli. Dan ini adalah hal yang positif bahwa finance kita akan positif terus. Nah, jadi rekan-rekan bisa mulai bermain di beberapa saham di bidang finance. Oleh karena itu, kita lihat stock pick untuk hari Senin. Rekan-rekan bisa coba lihat mulai dari Friend. Ini bukan dari finance, tapi ini saham yang cukup menarik karena ada kemungkinan dia mantul ya. Nah, mantulnya ini hati-hati, dia masih dalam jangka pendek masih downtrend. Dia ada kemungkinan mantul gitu ya, karena 1-2 sudah mulai mantul ke atas. Rekan-rekan bisa coba beli di harga 125 sampai 126, TP1 di 132, TP2 di 136, stop loss di bawah 124 karena MA21-nya masih di atas MA34 dan MA8-nya masih ada PR untuk naik ke atas, dan yang namanya candlestick harus mulai menuju ke atas. Rekan-rekan bisa coba perhatikan trend. MLPL juga sama, MLPL ini sudah ARB berdiri-diri dan dia ada sebuah sinyal yang cukup kuat di sini, sinyal untuk kembali ke atas, tetapi belum ada sebuah garis trendline yang cukup kuat gitu, untuk menuju ke atas dari EMA-nya pun. Rekan-rekan bisa coba spekulasi MLPL kalau misalnya rekan ingin beli, tetapi kalau lebih kuat lagi di harga 200-an sini. Nah, di harga 200-an ini MLPL akan menuju ke atas lagi. Ini adalah support yang kuat karena di sini tidak ada supportnya lagi. Pantulan ini apakah sebuah confirm? Rekan-rekan bisa gunakan untuk spekulasi. Rekan-rekan bisa coba beli di 408 sampai 414, TP1 di 424, TP2 di 438, stop loss di bawah 396. Dengan catatan hari Senin MLPL malah dibuka naik ya. Lalu Agro. Nah, Agro ini menarik rekan-rekan. Kalau rekan-rekan perhatikan, dia sudah naik sangat tinggi sekali dan turun cukup lama. Dan per Jumat kemarin, Agro itu ditutup berada di atas MA8 dan MA34. Nah, ini adalah sebuah sinyal pembalikan arah yang cukup kuat ya, di mana rekan-rekan bisa coba beli di 2170 sampai 2220, TP1 di 2290, TP2 di 2440, stop loss di bawah 2090. Dengan target yang jangka panjang bisa di 2905 lagi. Lalu ada BACA. Nah, BACA posisinya ini adalah saham gorengan, jadi saya tidak akan memberikan banyak analisa karena analisanya banyak yang bisa dibatalkan mentah-mentah oleh bandar. Rekan-rekan bisa coba beli di BACA 466 sampai 474, TP1 di 484, TP2 di 492, stop loss di bawah 452. BEVIC ini juga masih gorengan. Kita coba saja, kalau rekan-rekan berani bisa ambil di 165 sampai 168, TP1 di 172, TP2 di 177, stop loss di bawah 160. Saham bank kecil lagi yaitu BPKP, di mana BPKP ini sebenarnya banyak isu-isu positifnya dan dia di ARB 2 kali juga, itu suatu hal yang aneh dan dia ternyata mantul.
rekan-rekan bisa coba beli di 545 sampai 555, TP1 di 580, TP2 di 590, stop loss di bawah 530. Lalu ada BEKS. Nah, ini juga rekan-rekan bisa coba perhatikan. Rekan-rekan bisa coba beli di 97 sampai 98. TP1 di 101, TP2 di 105, stop loss di bawah 95. Ada INPC. Rekan-rekan bisa coba beli di 170 sampai 174, TP1 di 178, TP2 di 184, stop loss di bawah 164. BBYB ada yang masih megang, adalah kabar yang bagus apabila rekan-rekan banyak yang nyangkut di atas. BBYB bisa rekan-rekan beli di 1345 sampai 1355, TP1 di 1465, TP2 di 1515, stop loss di bawah 1330. Lalu ada BGTG, ada yang megang juga, sudah naik cukup tinggi dan mantul di EMA34. Rekan-rekan bisa coba beli di 242 sampai 250. TP1 di 260, TP2 di 272, stop loss di bawah 230. Bagaimana dengan BHIT? Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 93 sampai 94, TP1 di 99, TP2 di 102, stop loss di bawah 91. Itulah beberapa saham yang rekan-rekan bisa perhatikan. Karena pada saat IHSG mantul ini ternyata sektor finance yang mantul cukup kuat. Rekan-rekan bisa coba perhatikan saham-saham big cap di keuangan juga, dan itu adalah saham-saham yang menarik untuk rekan-rekan collect. Tapi untuk jangka pendek, saham-saham gorengan itu lebih menarik karena bisa menghasilkan kenaikan yang cukup tinggi. Tetap fokus, tetap pasang stop loss, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan stok gratis. Kalau cuan kan lumayan, kami tidak memberikannya tanpa biaya sama sekali, dan rekan-rekan bisa mendapatkan profit dengan biaya yang gratis. Tetap fokus, tetap pasang stop loss. Salam cuan buat kita semua.